saya Sri Mulyati. Saya jurusan Bisnis dan Ekonomi Manajemen. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan pengertian modul 14, yaitu tentang Bank Indonesia. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia atau bisa dibilang dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebelumnya Bank Indonesia bernama The Java Bank pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemeliharaan kestabilan. Bank Indonesia memiliki satu tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup untuk aspek yaitu kestabilan harga barang dan jasa bercermin dari tingkat inflasi. Memiliki satu tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, dia itu kestabilan harga barang dan jasa yang mencermin dari tingkat inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828 ketika The Java Bank didirikan sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, The Java Bank diubah menjadi Bank Indonesia sebagai Sentral Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1968 diterbitnya Undang-Undang Bank Sentral yang memisahkan fungsi bank sentral dan fungsi bank komersial. Pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen dengan tujuan tunggal menjaga kestabilan rupiah. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun 2004 dan 2008 untuk memperkuat tata kelola serta menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Status dan kedudukan Bank Indonesia merupakan lembaga Status dan kedudukan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Artinya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah Republik Indonesia lain dengan menjalankan tugas. Artinya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah Republik lain dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini sangat penting agar kebijakan moneter dapat dilakukan secara objektif demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain sebagai lembaga negara, Bank Indonesia juga berstatus sebagai Badan Hukum Republik dan Badan Hukum Perdata. Sebagai Badan Hukum Republik, BI dapat mengeluarkan peraturan Badan Hukum Perdata. BI dapat melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan Bank Indonesia untuk utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Keberhasilan tujuan tersebut dapat dilihat dari tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah menjaga kestabilatan nilai rupiah. Keberhasilan tujuan tersebut dapat dilihat dari yang pertama, tingkat inflasi yang berkendali, yaitu nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata asing. Dengan nilai rupiah yang stabil, kegiatan ekonomi menjadi lebih sehat dan masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik. Terus, 3 pilar utama Bank Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar serta menjaga inflasi agar tetap stabil. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Bank Indonesia mengatur seluruh sistem pembayaran agar transaksi masyarakat berjalan dengan aman, cepat, dan efisien. Selain itu, BI menjadi satu-satunya lembaga berwenang mencetak, mengedarkan, menarik, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia menetapkan berbagai peraturan perbankan, memberikan izin usaha bank, melakukan pengawasan, serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan perbankan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bank Indonesia melakukan dua jenis pengawasan. Yang pertama adalah mengawaskan langsung, yaitu pemeriksaan terhadap bank secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dan yang kedua adalah pengawasan tidak langsung, yaitu analisis laporan yang disampaikan oleh bank. Pengawasan ini bertujuan menjaga kesehatan perbankan dalam melindungi kepentingan masyarakat. Restruktasi perbankan. Setelah menjadi krisis ekonomi, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah restrukturisasi perbankan. Beberapa langkah tersebut meliputi poin yang pertama, pemulihan kepercayaan masyarakat, rekapitalisasi bank, restrukturisasi kredit, menyempurnakan peraturan perbankan, meningkatkan kualitas pengawasan. Tujuannya adalah agar perbankan kembali berfungsi sebagai lembaga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi setiap pertanyaan nasional. Bank Indonesia juga bertanggung jawab menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Sistem pembayaran nasional baik akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Terus Bank Indonesia juga mengelola berbagai sistem pembayaran seperti BIRTGS untuk transaksi bernilai besar secara real time, sistem kiring antar bank, pengaturan transfer dana, pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran. Dengan sistem pembayaran yang aman dan efisien, kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan lancar. Peran Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mencetak uang rupiah, mengedarkan uang rupiah, menarik uang yang sudah tidak layak edar, memusnahkan uang yang sudah tidak berlaku. Bank Indonesia juga melakukan clean money policy, yaitu memastikan uang beredar dalam kondisi bersih, layak digunakan, dan jumlahnya sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, kesimpulan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia melalui kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan mengelola sistem pembayaran. Bank Indonesia berupaya menjaga kestabilan nilai rupiah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi rasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, Sri Mulyati. Terima kasih teman-teman. Bye.